Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang akuntansi koperasi konsumen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Veronica Maria Sutesoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferliana Dwi Syafitri, NIM saya 1916 Perkenalkan, nama saya Kamanda Suwardani, NIM saya 1916 Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yorintus Sabur dengan NIM 1916011. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Susanto, nomor induk mahasiswa 191600160. Nama saya Triana Fatmawati Karunia, NIM 191600211. Nama saya Cinta Sonia Maharani, NIM saya 1916000047. Nama saya Arsati Dudayanti, NIM 1916.029. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Pratiwi, NIM saya 1916000265. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriana, NIM saya 191600037. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi. Kegiatan utamanya adalah membeli barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggota dengan cara mengandalkan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Contoh, koperasi yang mengelola toserba, minimarket, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi utama koperasi konsumen. Menjembatani antara produsen menghasilkan suatu produk tertentu dan konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Karena tidak memproduksi sendiri, koperasi konsumen harus membeli barang-barang yang akan dijualnya. Dapat dibeli secara langsung dari produsen atau melalui agen tunggal atau yang biasa disebut distributor yang ditunjuk sebagai produsen. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan koperasi ada 5. Pertama, kemandirian. Yang kedua, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang ketiga, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang keempat, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dan yang kelima, pemberian barang jasa yang terbatas terhadap modal. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pada koperasi konsumen. Yang pertama adalah adanya barang rusak kadaluarsa sehingga perlu melakukan stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan persediaan fisik barang dagang atau stok yang berada di dalam toko atau gudang. Tujuan dari stock of name adalah untuk mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan perusahaan, yang mana termasuk salah satu fungsi untuk sistem pengendalian inter. Yang kedua, kurang pahamnya pembagian SHU. Jika ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, SHU atau sisa hasil usaha koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya total dalam 1 tahun buku. Tapi seringkali dalam pembagian SHU pada akuntansi koperasi konsumen seringkali terjadi kesalahan atau ketidakseimbangan pembagian SHU dalam setiap anggota koperasi. Hal ini disebabkan masih ada anggota koperasi yang belum mengetahui lebih dalam tentang cara pembagian SHU. Yang ketiga, keterbatasan modal. Koperasi yang baru berdiri maka memiliki modal yang terbatas dan sulit untuk mendapatkan modal yang banyak, sehingga menyebabkan sebuah koperasi itu perkembangannya lebih lama. Selanjutnya, kurangnya SDM pengelola. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga mengakibatkan kurangnya kerjasama antara pengurus, pengelola, pengawas, dan anggotanya.
Kurangnya kemampuan dalam pengurus juga dapat memperlambat dan majunya koperasi tersebut. Yang terakhir, tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah. Maksudnya, dalam sebuah koperasi masih ada anggota koperasi yang kurang toleransi antara satu sama lain, sehingga sebuah koperasi memiliki kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan koperasi konsumen, yang mana koperasi ini terdapat di salah satu tempat di Surabaya. Untuk simpanan pokoknya, di koperasi ini disepakati bahwa dalam satu periode memiliki simpanan pokok sekali adalah 25.000. Yang mana di sini terdapat dua kriteria anggota. Yang pertama ada anggota lama dan anggota baru. Yang mana anggota lama ini periodenya mulai bulan November hingga bulan September. November 2018 hingga September 2019. Yang mana untuk angsuran pokoknya adalah 25.000 yang disepakati di awal pada saat ADART, dengan total anggota lama adalah 18 anak, sehingga 25.000 dikali 18 adalah 450.000. Kemudian untuk anggota baru ini untuk periodenya mulai bulan April hingga bulan September 2019 dengan iuran sama 25.000 dikalikan 4 anak baru, totalnya adalah Rp100.000. Kemudian untuk simpanan wajibnya yang wajib dibayarkan setiap bulannya, simpanan wajib ini untuk anggota lama sendiri periodenya sama seperti tadi, November 2018 hingga September 2019 adalah 18 anak ini dikalikan 1 tahun masa itu hanya 9 bulan, jadi 18 dikalikan 9 ada 162, dikali 5.000 ini adalah ketentuan di awal untuk simpanan wajib yang dibayarkan setiap bulan, hingga hasilnya adalah 810.000. Kemudian untuk anggota baru ini jumlah anggotanya 4 dan masa bulan periodenya adalah 4 bulan, sehingga 4 anak dikalikan 4 adalah 16 totalnya, hingga jadi 16 dikali 5.000 totalnya 80.000. Totalnya yang 80.000, yang mana digabungkan di total semua untuk total anggota lama dan anggota baru untuk total simpanan pokok yaitu Rp890.000. Terima kasih. Untuk mencari total simpanan dapat dicari dengan cara simpanan pokok ditambah dengan simpanan wajib. Dari contoh laporan diterangkan bahwa simpanan pokok berjumlah Rp550.000 dan simpanan wajib berjumlah Rp890.000, sehingga total simpanan berjumlah Rp1.440.000. Dan untuk mencari laba dari laporan keuangan koperasi yang sudah di-share, periode yang diambil dari bulan November 2018 sampai bulan September 2019. Jadi laba yang kita lihat di bulan terakhir yaitu bulan September 2019. Hasil akhir sama dengan apa? Maka dari laporan yang sudah di-share, laba berjumlah Rp2.054.150.000. Ini merupakan contoh perhitungan SHU dari suatu koperasi konsumen. Perlu diketahui bahwa setiap koperasi biasanya ada ketetapan perhitungan SHU sendiri. Jadi perhitungan SHU ini bukan sebuah patokan untuk menghitung semua koperasi, jadi bisa berbeda-beda. Untuk contoh laporan perhitungan SHU sebagai berikut. Sisa hasil usaha yang dibagi atas jasa untuk anggota sesuai dengan ADART. Untuk yang pertama 40% untuk dana cadangan, yang kedua 35% untuk balas jasa, yang ketiga 5% untuk anggota menurut perbandingan simpanan, untuk yang keempat 5% untuk dana pengurus, yang kelima untuk dana sosial, dan keenam untuk dana pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan SHU sesuai dengan ADART.
Persentase untuk anggota lama itu persentase dikalikan tabungan simpanan wajib plus laba, di mana tabungan simpanan wajibnya yaitu Rp 810.000 diambil dari jumlah anggota lama bulan November 2018 sampai perhitungan SHU sesuai dengan ADART, yaitu untuk anggota lamanya bulan November 2018 sampai September 2019 berjumlah 162 anggota dikalikan 5.000 sama dengan 810.000, ini di tabungan simpanan wajib. Ditambah labanya itu dapat dari laporan dari bendahara 1 yang totalnya Rp2.054.750 sama dengan Rp2.864.750. 1 sampai 6 ini yaitu diambil dari sisa hasil usaha yang dibagi atas jasa untuk anggota sesuai dengan ADART. 40% ini untuk dana cadangan dikalikan total tabungan simpanan wajib plus laba ini yaitu Rp2.860.750 sama dengan Rp1.145.900. Nomor 2, 35% ini untuk balas jasa dikali Rp2.864.750 sama dengan Rp1.002.662,5. Nomor 3, 5% yaitu untuk anggota menurut perbandingan simpanan dikalikan Rp2.864.750 sama dengan Rp143.237,5. Nomor 4, 5% untuk dana pengurus dikalikan Rp2.860.750 sama dengan Rp143.237. Nomor 5, 5% ini untuk dana pengurus dikalikan Rp2.864.750 sama dengan Rp143.237,5. Nomor 6, 10% untuk dana pendidikan dikalikan Rp2.864.750 sama dengan Rp286.475. Dari semua ini kita jumlah totalnya yaitu Rp2.864.750. Yang persen ini berasal dari perhitungan SHU, sedangkan Rp2.864.750 ini berasal dari sisa hasil usaha sesuai ADART yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk 18 anak ini berasal dari anggota koperasi yang lama. Maka diperhitungkan 35% dikali Rp2.864.750 sama dengan Rp1.2.662,5 dibagi 18 anak sama dengan 55.703.472. Yang kedua yaitu 5% dikali 2.864.750 sama dengan 143. Yang kedua yaitu 5% dikali 2.864.750 sama dengan 143.237,5 dibagi 18 anak sama dengan 7.957,638. Yang ketiga yaitu 5% dikali 2.864.750 sama dengan 143.237,5 dibagi 18 anak sama dengan 7.957,638. Jadi total SHU untuk anggota lama per anak yaitu semuanya dijumlahkan menjadi 71. Jadi total SHU untuk anggota lama per anak
Jumlah dari keseluruhan ini ditambahkan menjadi 71.618,748 ditambah 25.000. Sedangkan 25.000 ini berasal dari simpanan pokok sama dengan 96.618,748. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai SAU anggota lama. Presentasi dilihat dari perhitungan SAU koperasi yang sudah kita ambil. Persentase yang diambil yaitu 35% atau balas jasa, 5% atau untuk anggota menurut perbandingan simpanan, 5% atau dana pengurus, dan anggota lama yang berjumlah 18 anak. Untuk rumus yang pertama, persentase dari 35% atau balas jasa dikali total perhitungan SAU sesuai ADART yang sejumlah Rp2.864.750.000 sama dengan 1.2662,5 dibagi 14 anak sama dengan 55.703,472. Untuk rumus yang kedua, persentase dari 5% dari untuk anggota menurut perbandingan simpanan dikali total perhitungan SAU sesuai ADART yang sejumlah Rp2.864.750.000 sama dengan 142.237,5 dibagi 18 anak sama dengan 7.957,638. Untuk rumus yang terakhir, nomor 3, 5% dikali Rp2.864.750.000 sama dengan 143.237,5 dibagi 18 anak sama dengan 7.957,638. Total SAU untuk anggota lama per anak 71.618.748 itu dari total semua rumus yang di atas, rumus yang tadi, yang 3 rumus tadi, ditambah 25.000 dari simpanan pokok. Jadi jumlah keseluruhannya 96.618.748.000 rupiah. Yang terakhir kita total keseluruhannya. Pertama, total simpanan seluruhnya ditambah laba. Simpanan seluruhnya ini kita ambil dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang hasilnya 1.440.000 ditambah labanya yaitu Rp2.054.750 sehingga total simpanan seluruhnya plus laba yaitu ketemu Rp3.494.750. Yang kedua, total yang dibagikan. Total yang dibagikan ini kita ambil dari total SHU untuk anggota lama yaitu Rp96.618. Kita kalikan dengan banyaknya anggota sebanyak 18 anak sehingga hasilnya Rp1.439.137. Yang kedua, total dari SHU anggota baru yaitu 33.000 kita kalikan dengan banyaknya anggota baru sebanyak 4 anak sehingga totalnya yaitu 132.000. Kemudian kita jumlah semuanya, maka hasil dari total yang dibagikan ini sebanyak Rp1.871.137. Yang ketiga yaitu total yang tidak dibagikan. Total yang tidak dibagikan ini kita ambil dari 40% untuk dana cadangan, 5% dari dana sosial, dan 10% dari dana pendidikan. 40% untuk dana cadangan yaitu 40% kita kalikan dengan Rp2.864.750 dari simpanan wajib plus laba. Hasilnya yaitu Rp1.145.900. Kemudian 5% untuk dana sosial yaitu 5% kita kalikan dengan Rp2.864.750
250 dari simpanan wajib plus laba, hasilnya yaitu Rp143.237. Kemudian 10% untuk dana cadangan, yaitu 10% kita kalikan dengan Rp2.864.750 dari simpanan wajib plus laba, hasilnya Rp286.475.000. Sehingga total yang tidak dibagikan ini sebanyak Rp1.575.612. Total ini akan digunakan sebagai modal usaha untuk periode selanjutnya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami mengenai koperasi konsumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.